Mari kita jadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti. Bapak Ibu Saudara, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat 20. Kami undang kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. Ulangan pasal 30 ayat 20. 1, 2, 3. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberkatinya pada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berarti itu adalah hidup yang bermanfaat. Dan hidup yang berarti itu juga adalah hidup yang baik, hidup yang berdampak, bahkan hidup yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, bahkan juga kepada sesama manusia. Karena itu kita harus membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, menjadi kehidupan yang berguna, menjadi kehidupan yang bermanfaat, dan menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup tidak hanya untuk sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh dengan makna. Karena itu kita harus mengukir jejak kehidupan kita untuk dapat diingat di kemudian hari. Menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana kita untuk mengukir jejak yang boleh diingat di belakangan hari, yang boleh dicatat di kemudian hari, yang boleh dibaca di kemudian hari. Semua ini boleh terkerjakan bagi orang yang bercita-cita mempunyai hidup yang berarti. Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya akan banyak cerita setelah kehidupannya selesai. Dia adalah orang yang tekun mengerjakan pekerjaannya. Dia adalah orang yang berusaha menyekolahkan anak-anak. Dia adalah orang yang suka bergaul dan lain sebagainya. Ini adalah satu ukiran dan perlu dijejakkan untuk dapat diperhatikan, untuk dapat diingat, untuk dapat diperkatakan di kemudian hari. Dan karena itulah firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengingatkan kita tentang hidup yang berarti. Semua orang pasti merindukan untuk memiliki kehidupan yang berarti ini. Maka dia harus berusaha membangun dirinya. Maka dia harus berusaha memperbaiki dirinya. Maka dia harus berusaha untuk bersekutu. Sebab di dalam persekutuan itu dia akan bisa melihat ada kebaikan yang patut diteladani. Ada sesuatu yang harus dikerjakan menjadi sesuatu yang bisa dia miliki. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jika kita dapat memilih, maka kita tidak ingin hidup di dalam kegagalan. Semua orang akan memilihkan sesuatu kebaikan di dalam dirinya, sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Nah, kita semua ada dalam persekutuan ibadah ini adalah sedang membangun kerohanian kita yang berpaut, yang penuh dengan kasih kepada Allah. Karena itu kita harus menghitung hari-hari kita. Kita harus memperhatikan tanda-tanda yang ada di dalam diri kita. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tanda-tanda di alam semesta ini ada,
Dan sesungguhnya tanda-tanda di dalam diri kita pasti ada. Bagaimana kekuatan kita sejak awal, dan bagaimana kemampuan kita di pertengahan umur, dan bagaimana keadaan kita sampai pada hari ini, itu adalah perhatian khusus kita dan memperhatikan tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup yang berarti akan menjadi perjuangan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini menjadi yang membuat kita untuk berusaha supaya kita dapat memiliki hidup yang berarti itu. Ada 3 hal dalam konteks firman Tuhan yang kita dengarkan ini untuk dapat kita memiliki hidup yang berarti. Yang pertama dikatakan di sini adalah mengasihi Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, harus mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah auhab. Dalam bahasa Inggris dikatakan love. Dalam bahasa Batak disebut holong. Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang sebelumnya Dia sudah jauh lebih mengasihi kita? Maka mengasihi Tuhan itu berarti sikap kita adalah untuk melakukan perintahnya. Setiap kita harus berusaha melakukan perintah Tuhan adalah sikap yang menunjukkan mengasihi Dia. Boleh kita bandingkan di dalam Keluaran 26 atau juga Mazmur 116 ayat 1 tentang bagaimana kita akan mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain sebagainya. Ibadah ini adalah bagian daripada mengasihi Tuhan. Sebab di sini kita boleh bersyukur kepadanya. Dan di sini kita menunjukkan persiapan kita di dalam mengasihi Tuhan. Maka sejak dari awal dari rumah kita, sebelum hadir di rumah doa ini, kita mempersiapkan diri saja. Itu bagian mempersiapkan diri dalam mengasihi Tuhan. Sebab ada banyak hal yang sudah Dia berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, banyak hal. Maka ada orang yang melaksanakan pesta panen. Saya teringat dengan pesta panen di bulan-bulan Maret seperti ini, dan pernah kita lakukan. Tapi para hamba Tuhan jarang juga untuk mengingatkan, karena tidak ada pesta panen yang dilakukan lagi di sini. Hanya yang banyak bercocok tanam dengan padi. Kalau itu dimulai pengawalannya di bulan 8, akhir bulan 8 ataupun awal bulan 9, maka di bulan Maret ini adalah panen. Gereja kita yang ada di Simpang ABC masih melakukan itu. Mengingatkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan tentang berkat-berkat yang ada itu. Dan bagaimana kita mengingat pengelolaan itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panen itu bukan asal panen seperti itu bersukacita, tetapi diawali dengan menaburkan benih dengan mencucurkan air mata. Sebelum menaburkan benih itu, ada di sana kekuatan yang harus dipertaruhkan. Maka akan ada menggali sawah. Sebelum menggali sawah itu bagaimana? Dia harus dibabat dulu dengan tenaga. Lalu kemudian dibersihkan babatan itu. Lalu kemudian digali atau dicangkol. Ada yang secara bersama-sama 5 orang, 6 orang. Lalu setelah itu diadakan lagi pelukuan ataupun penyisiran untuk menghancurkan tanah-tanah yang besar-besar sehingga layak untuk ditanami padi. Menggali aliran parit dari tempat-tempat tertentu mengarahkan kepada sawah-sawah itu, sehingga sawah-sawah itu benar-benar akan bisa ditanami. Ada kadang-kadang harus menggunakan kaki untuk melumatkan daripada tanah itu,
bukan pekerjaan yang kecil, tapi membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan pengorbanan yang besar, air mata, dan bahkan juga keringat yang bercucuran, sampai dengan penanaman padi itu. Penanaman padi itu setelah besar atau bertambah sekian bulan harus disiangi, harus dikasih racun bagi tikus, penjagaan dari monyet, ayam, dan lain sebagainya. Dan setelah dia mengeluarkan bilurnya, bilur ini harus dijaga dengan suara-suara yang keras, bahkan juga menjaga dengan berbagai tali dan lain bunyi-bunyi yang akan menjaga padi ini, sehingga sampai kepada penuaiannya ada tibalan-tibalan yang banyak, itu menjadi sukacita yang besar. Itulah yang menghapus air mata ketika akan menabur benih pada awal-awal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan bagaimana harus bersukacita kepada Tuhan dengan semua pengawalannya di dalam kehidupan kita. Diberikan kekuatan, diberikan hati yang terang, pikiran yang jernih di dalam menjalani hidup kita ini. Karena itu ada orang yang menasihatkan, janganlah berserak-serak bertaburan nasi itu, sebab 6 bulan menumbuhkan itu dengan keringat yang tidak terhitungkan. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita tentang bagaimana harus bersyukur dan berbuat kepada Tuhan atas semuanya. Lalu lihatlah pemeliharaan Tuhan kepada mereka yang mengerjakan ini dengan panjang-panjang umur. Lihatlah kepada mereka yang mengerjakan ini dengan supaya tapi hatinya tenang dan senang. Karena apa? Dia selalu berpaut kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kasih Allah yang besar, yang tidak ternilai harganya sepanjang kehidupan dia. Maka dihasilkanlah kita yang ada di perantauan ini sampai pada hari ini. Dan diharapkan kita menjadi di sini manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua menginginkan itu dalam rancangan Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga mengingatkan kita bahwasannya kalau itu menjadi satu patokan, maka kita wajar saja kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Bukan saja sekali 6 bulan, tetapi dari waktu ke waktu kita harus juga bersyukur kepada Tuhan dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita akan berbuat, bagaimana kita akan bekerja, bagaimana kita akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga penjagaannya itu dan pemeliharaannya itu tidak pernah berhenti bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan sauma, atau Inggris disebut dengan careful. Yang mendengar suara Tuhan berarti memperhatikan penuh, tidak suam-suam kuku, tidak asal mendengar, tetapi mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan suara itu adalah suara Tuhan yang dari firman Tuhan menjadi amin bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin karena banyak kita pujian dalam ibadah-ibadah kita, mungkin kita lewat 1,5 jam. Dan saya mengatakan ibadah yang efektif itu adalah antara 1,5 jam maksimal 2 jam. Nah, kalau pujian itu agak panjang, sudah nggak perlu harus hari ini pujian, minggu depan. Karena apa? Kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin, sehingga dia tidak akan menjadi membias, tapi tepat sasaran. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27, bahwa kesungguhan itu dapat digambarkan seperti kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan.
ada satu kerinduan, ada satu kesungguhan. Jadi harus sungguh-sungguh. Anak-anak kami pemuda harus sungguh-sungguh. Bernyanyi itu harus sungguh-sungguh. Jangan asal ada. Hidup juga jangan asal hidup, tetapi hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna. Dan itu tidak terjadi begitu saja, tapi dengan daya upaya setiap orang untuk mengerjakan. Setiap kita harus berusaha untuk mengerjakan. Kesungguhan inilah yang menjadikan kita semakin dekat ke dalam tangan Tuhan. Dan kesungguhan inilah yang dinyatakan di dalam Matius 22 ayat 37. Boleh dibaca nanti. Supaya apa? Ada kuasa Tuhan, ada karya Tuhan, ada kebesaran Tuhan yang bisa kita dengar di dalam kehidupan kita dan kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk itu. Yang ketiga, berpaut kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan ini sebab firman Tuhan ini tertulis di awalnya dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, maka karena ini dari perjanjian lama, tentu terjemahannya dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan daubak, atau dalam bahasa Inggris be joined. Maka berpaut pada Tuhan adalah menggabungkan diri dengan Tuhan dan berpegang erat dengan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, tidak alang kepalang, tidak hanya sekedar kebiasaan, tetapi berpaut menggabungkan diri kepada Tuhan, berpegang erat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita harus dengan sungguh-sungguh. Sama dengan ketika kita memegang, ada satu di ladang itu yang tajam, saya lupa namanya. Kalau kita pegang dia dengan alang kepalang, maka tangan kita akan habis. Tapi kalau kita pegang dia dengan kuat, dengan ketajamannya sama dengan pisau cukur itu, maka dia akan tercabut. Dengan kekuatan kita berpegang kepada yang tajam. Firman Tuhan ini adalah tajam. Maka oleh karena itu memegangnya jangan alang kepalang, supaya kita jangan menjadi korban. Jadi kita harus sungguh. Kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukan. Sesuatu yang baik yang kita dengar dari firman Tuhan, lakukanlah itu. Dan kita akan memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya tidak akan menyebutkan banyak hal kita dengar dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan berpegang erat, dengan berpaut kepada Tuhan, sehingga kita akan diberkati. Maka apabila dari ketiga hal ini yang boleh kita baca di dalam konteks firman Tuhan ini dapat terlakukan dengan baik dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh Amsal 21 ayat 21. Boleh dibaca dulu Amsal 21 ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian daripada hidup yang berarti itu di dalam Tuhan, dan bahkan kita memperoleh kebenaran itu. Dapat? Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Berusaha mengejar, berusaha untuk mendapatkan kasih daripada Allah itu, maka akan memperoleh janji ini. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi janji bagi kita yang harus kita pegang. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu